Setelah itu mereka masuk ke rumah pohon untuk menyembunyikan semua barang bukti hasil pembunuhan di sana. Dan akhirnya kita bisa sedikit tahu bahwa Esther bukanlah bocil biasa, melainkan bocil psikopat yang tidak segan melukai bahkan membunuh korbannya. Dan bisa disimpulkan juga pelaku dari pembakaran tersebut adalah Esther sendiri, karena dia tega membunuh si suster untuk menutup-nutupi kejadian tersebut. Daniel yang ada di sana memergoki Max dan Esther turun dari rumah pohon, padahal dia tahu rumah pohonnya sudah dikunci oleh ayahnya. Esther pun sempat menoleh ke arahnya, sepertinya dia menyadari kehadiran Daniel. Dan benar saja, malamnya di saat Daniel sedang tidur, tiba-tiba Esther datang. Dia bertanya kepada Daniel tentang apa yang dia lihat tadi sore. Dan jika Daniel memberitahu hal tersebut kepada seseorang, Esther mengancam akan memotong bijinya. Keesokan paginya mereka pun pergi ke Dr. Browning. Setelah berbicara empat mata dengan Esther, Dr. Browning mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan Esther, baik itu dari dirinya sendiri maupun dari masa lalunya. Tapi ada satu kabar buruk. Esther memiliki masalah dalam berhubungan dengan orang-orang sekitarnya, terutama dengan Kat. Dia bilang bahwa Esther merasa tertekan jika berada di dekatnya. Dia juga bilang Esther adalah anak yang tertutup yang sedang mengalami masa-masa sulit. Yang dia butuhkan hanyalah sedikit kesabaran dan pemahaman. Sementara itu, Esther yang ada di luar kemudian pergi ke toilet. Entah kenapa, tiba-tiba dia mulai kehilangan kendali dan mulai mengamuk sendiri. Di sisi lain, polisi sedang mengolah TKP di lokasi tempat di mana Suster Abigail dibunuh, dan mereka menemukan jasadnya sudah membeku di pinggir sungai. Polisi pun datang ke rumah keluarga Coleman untuk meminta keterangan. Sementara itu, di kamarnya Esther sedang memainkan sebuah lampu. Di saat lampunya menyala, lukisan yang dia buat mendadak menjadi lukisan yang amat mengerikan. Tampak seperti mansion yang terbakar dengan orang-orang tersiksa di dalamnya. Dan lukisan inilah yang akan menjadi petunjuk ke depannya nanti. Keesokannya, John dan Esther sedang melukis bersama di basement. Esther bilang dia senang jika bersama dengan John, dan justru dia merasa Kat tidak terlalu menyukainya. Kemudian John memberinya saran untuk melakukan sesuatu, demi menunjukkan kalau dirinya masih sayang kepada Kat. That's a wonderful idea. Malamnya, Esther datang ke hadapan Kat, dan dia memberikan sebuah hadiah. Ternyata, hadiah yang diberikan Esther adalah... I picked these flowers just for you. What did you do? Why did you do that? Hey! Stop! It's my fault. It's my fault. I told you something. Tentu, hal itu membuatnya sangat sedih. Bunga yang sudah dianggap bagian dari nyawanya Jessica sudah habis dicabutin. Malamnya, Esther pergi ke garasi. Di sana, dia menggunakan sebuah alat catok untuk menjepit tangannya, sampai patah dibuatnya. Dan sepertinya ini adalah salah satu rencana yang dia buat. What is it, honey? My arm still hurts. Sorry, honey. Oh my God. Setelah pulang, dia memutuskan untuk membiarkan Esther tidur bersama dengannya dan menyuruh Kat untuk tidur di bawah. Dia menuduh Kat bahwa dia sudah mematahkan tangannya, padahal dia tidak terlalu keras menarik tangannya pada waktu itu. Meskipun begitu, Kat tetap merasa bersalah. Setelah semua yang terjadi, dia memutuskan untuk membeli 2 botol Amer demi bisa menenangkan dirinya. Namun, dia tidak jadi meminumnya. Dia lebih memilih untuk membuangnya dan menyisakan 1 botol Amer yang masih utuh. Keesokannya, saat sampai di sekolah, Esther dengan sengaja melepas rem tangan dan memasukkan gigi mundur mobil tersebut, sehingga mobil tersebut berjalan mundur tak terkendali dengan Max yang masih ada di dalamnya. Mom! Setelah kejadian itu, John diberitahu Esther bahwa dia menemukan sebotol Amer dan yakin bahwa inilah penyebab kecelakaan tersebut terjadi. Tapi Kat menyangkal bahwa dia tidak meminumnya setetes pun dan malah membuangnya ke wastafel. I didn't drink it. I poured one of them down the sink. I haven't had a drink in almost a year. Namun, John sudah terlanjur tidak mempercayainya lagi.
dia menyuruh Kate untuk mengikuti sebuah rehabilitasi. Malamnya, Daniel datang ke kamarnya Max. Kemudian, Max menunjukkan beberapa gambar kepadanya yang menunjukkan perbuatan kejam yang dilakukan Esther. Salah satunya gambar yang menunjukkan Esther menaruh barang bukti pembunuhannya di rumah pohon. Max, what did she do in my treehouse? The bad thing's still there? Tak diduga, pembicaraan mereka berdua didengar oleh Esther. Kate mulai menaruh curiga kepada Esther. Dia pun mencari Alkitabnya Esther. Di sana, dia menemukan tulisan Sharn Institute di dalamnya dan mencarinya lewat Google. Jika diperhatikan lebih seksama, bangunan institut tersebut adalah bangunan yang sama yang Esther lukis waktu itu. Kemudian dia menelpon pihak institut tersebut dan bertanya mengenai informasi salah satu anak yang mereka asuh di sana. Namun, staf tersebut menjawab bahwa Kate keliru. Dia bilang Sharn Institute bukanlah sebuah panti asuhan, melainkan sebuah rumah sakit jiwa. Nah, lo bingung kan? Sebenarnya apa hubungannya Esther dengan rumah sakit tersebut? Apakah dia anak salah satu dari pasien di sana? Entahlah. Biar makin bingung, kita lanjut aja dulu. Kemudian dia mengirim fotonya Esther kepada mereka. Sementara itu, Daniel ke rumah pohon untuk mencari barang bukti yang disembunyikan Esther. Lalu, dia dikejutkan oleh kedatangan Esther, yang ternyata sudah memindahkan semua barang bukti tersebut. Dan pada saat itu juga, dia membakar semuanya, termasuk rumah pohon tersebut. Are you crazy? Let me out! Let me out! Oh God! Call 911! Di saat Esther ingin menghabisi Daniel, Max datang dan langsung menghentikannya. Kate yang baru tiba mendapati Daniel yang sudah tak sadarkan diri. Adegan berpindah ke rumah sakit. Kata Pak Dokter, walaupun Daniel mengalami luka yang cukup parah, tapi untungnya kondisinya sudah stabil. Dan tidak lama lagi, dia akan segera sadar. There's no way of knowing for sure what he'll remember until he wakes up. Esther yang sedang duduk di sana kemudian pergi membeli soda. Tapi ternyata dia malah pergi ke kamarnya Daniel. Dan di saat itu juga dia membekap Daniel sampai kondisinya menjadi kritis. Dokter yang mengetahui hal tersebut dengan cepat menuju ke kamarnya Daniel untuk memeriksanya. Beruntung nyawa Daniel masih bisa tertolong. Kate yang menyadari ini perbuatannya si bocah laknat langsung menghampiri Esther dan langsung menamparnya. Stop! Setelah kejadian tersebut, Kate terpaksa tidur di rumah sakit, sementara John dan anak-anak pulang ke rumah. Setelah mengantar Max tidur, John pergi ke ruang tengah. Di sana, dia meminum amer sambil nyebat santuy. Tak lama, Esther datang membawa cemilan, dan dia mengenakan pakaian yang belum selesai jahitannya. Entah apa yang dipikirkannya, dia malah menggoda John, dan dia bilang bahwa dia sangat mencintainya. I love you, Daddy. I really love you. Sure, let me take care. John yang risih ngedengerinya kemudian menyuruhnya untuk masuk ke kamarnya. Dan dia bilang dia akan menelpon pihak panti asuhan untuk membawanya kembali. Sementara itu, Kate yang ada di rumah sakit ditelepon oleh seseorang yang bernama Dr. Farafa dari Institut Sharn. Setelah melihat foto Esther yang Kate kirim sebelumnya, sang dokter mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Esther yang selama ini kita seorang anak kecil, ternyata seorang wanita dewasa. Dia menderita sebuah penyakit hormon langka bernama hipopituarisme. Penyakit tersebut membuat tubuhnya menjadi kerdil dan terlihat seperti anak kecil. Dan identitas aslinya bernama Lina Klammer, yang ternyata sudah berumur 33 tahun. What? Bukan hanya itu, dia juga merupakan salah satu pasien mereka yang paling berbahaya. Saat di sana, dia selalu diberi jaket pengekang dan itu melukai kulitnya sampai meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Itulah sebabnya dia selalu memakai pita di leher dan juga di pergelangan tangannya. Yang lebih mengejutkan, ternyata dia sudah membunuh 7 orang, termasuk keluarga yang waktu itu mengadopsinya, yang rumahnya habis terbakar. Foto yang waktu itu kita lihat adalah seorang ayah dari keluarga tersebut. Karena tidak berhasil menggoda sang ayah, dia membunuhnya dan juga keluarganya. Itu berarti John dengan Max sedang dalam bahaya. Di perjalanan, Kate mencoba menghubungi John yang ada di rumah.
John yang baru ingin mengangkat panggilannya, tiba-tiba listrik di rumahnya padam dan panggilan tersebut mendadak terputus. Karena keadaan sudah mulai kacau, Kate menelpon polisi untuk meminta bantuan. 911, what is your emergency? I need the police. We have an intruder in our home. Di sisi lain, John yang sedang mengecek keadaan di rumah tiba-tiba diserang oleh Esther dan dia menusuknya berkali-kali sampai John modar saat itu juga. Kejadian tersebut ternyata dilihat Max secara langsung, dan dia langsung lari terbirit-birit ke kamarnya lalu sembunyi di dalam lemari. Sementara Kate yang baru tiba langsung menabrak bagian depan rumah. Hal tersebut diketahui oleh Esther, dan dia mengambil sebuah pistol dari berangkas tersebut. Kate yang baru masuk mendapati suaminya sudah tewas bersimbah darah. Tapi tak ada waktu untuk bersedih, karena Max putrinya sedang dalam bahaya. Dia pun langsung lari ke kamarnya Max, tapi dia sudah tidak ada di sana. Di kamar mandi, dia merasakan ada seseorang di sana. Saat gordengnya dibuka, tiba-tiba sebuah timah panas tepat mengenai lengannya, dan akhirnya kita bisa melihat tampang asli dari wajahnya Esther. Kemudian, Kate masuk ke dalam kamarnya. Di sana, dia mencoba mengobati luka tembakan yang ada di lengannya. Tak diduga, Esther datang, dan dia mengecek setiap sudut kamar tersebut. Untungnya, Kate sudah bersembunyi di luar jendela, akan tetapi jendela tersebut dikunci oleh Esther. Max yang sedang berada di kebun bunga tidak sengaja menjatuhkan sebuah pot bunga, dan hal tersebut sampai terdengar oleh Esther. Kate yang ada di atas juga menyadari hal tersebut, dan dia memperingati Max untuk tetap diam di sana. Namun apa daya, ujung-ujungnya Max ketahuan juga. Setelah itu, mereka pun lekas pergi dari sana. Polisi pun sampai di TKP. Mereka pun memeriksa isi rumah dan terlihat Esther sudah menghilang entah kemana. Ternyata dia masih hidup dan sempat mengejar mereka berdua. Max pun sempat melepaskan tembakan, tapi karena meleset, es yang ada di sana langsung pecah dan membuat mereka berdua langsung jatuh ke dalam kolam yang dingin. Esther yang sempat menarik kakinya langsung ditendang oleh Kate sampai lehernya patah dibuatnya. Akhirnya, pertarungan antara MILF versus bocil dimenangkan oleh Kate, dan film pun tamat. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa termotivasi untuk membuat konten selanjutnya. Saya Pras mengucapkan terima kasih. Salam pergabutan Indonesia. Bye-bye.